Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 223 versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Dari sini pasti banyak teman-teman yang penasaran bagaimana bisa Sukuna menahan 200% Holo Purple Gojo. Disinilah Abdikos akan bahas detail menarik yang ada di chapter 223, termasuk alasan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Detail pertama, judul chapter. Banyak versi translate dari judul chapter ini versi Inggris. Judulnya agak panjang, tapi kalau Abdikos boleh menerjemahkan versi Abdikos, judul chapter ini adalah pertempuran Raka di Shinjuku, di mana ada dua iblis yang memang sedang bertempur di sini, yaitu Sukuna yang memang sejak awal dijuluki sebagai Raja Iblis Kuno, dan juga Gojo, di mana Sukuna juga menjulukinya sebagai iblis. Yap, suatu kehormatan bagi Gojo mendapat julukan iblis dari rajanya para iblis. Selain Gojo dan Sukuna, jangan lupakan kalau ada dua iblis tersembunyi di pertempuran ini, yaitu Maki dan Yuji. Yap, pantas sekali kalau translate dari judul chapter ini versi Abdikos adalah pertempuran Raka di Shinjuku, karena banyak makhluk dengan julukan penghuni neraka akan bertempur di Shinjuku. Detail kedua, bekas meteor Jogo masih di Shibuya. Yap, walaupun judulnya adalah Shinjuku, tapi sebenarnya posisi Gojo masih di Shibuya. Ini terlihat jelas dari meteor Jogo bekas pertarungannya dengan Sukuna yang masih ada di Shibuya. Dari sini Abdikos agak terkejut karena Abdikos kira maksimum meteor Jogo adalah serangan energi kutukan berbentuk meteor, yang mana serangan ini akan menghilang setelah Jogo dikalahkan. Tapi ternyata serangan tersebut beneran menciptakan batu meteor, atau mungkin menarik batu meteor asli dari luar angkasa layaknya Fujitora. Tapi Abdikos lebih condong kalau teknik Jogo adalah menciptakan batu meteor, walaupun serangan ini berasal dari energi kutukan, tapi efeknya bisa dirasakan di dunia nyata dan tidak akan menghilang karena Jogo adalah kutukan bencana, sama seperti kutukan hutan milik Hanami yang bisa menahan manusia nyata walaupun terbuat dari energi kutukan. Dan ini keren sekali karena batu meteor Jogo masih nangkring di Shibuya selama lebih dari 2 minggu. Kemungkinan karena situasi Jepang sedang kacau balau akibat cooling game, sehingga pemerintah tidak punya waktu untuk menyingkirkan meteor Jogo. Detail ketiga, apakah Gojo beneran telah membunuh para petinggi? Salah satu panel paling plot twist di chapter ini adalah panel para petinggi yang terlihat terbantai, mengingatkan kita pada kematian para central government di Bleach yang dibantai Aizen, di mana panel ini diselingi dialog Gojo yang mengatakan kalau Gakuganji yang menjadi pemimpin markas pusat Jujutsu, mungkin dunia Jujutsu akan sedikit lebih baik. Yap, apakah dari sini Gojo beneran telah membunuh para petinggi Jujutsu? Walaupun Abdikos menginginkan hal ini karena memang sejak awal Gojo sudah sangat jengkel dengan para petinggi, tapi entah kenapa Abdikos tidak yakin kalau Gojo pada akhirnya tega melakukan ini karena membunuh semua petinggi. Berarti mereset ulang semua sistem Jujutsu yang telah terbentuk, termasuk undang-undang yang telah disepakati pemerintah Jepang dengan 3 klan besar. Jadi menurut Abdikos, pelakunya adalah Kenjaku atau Sukuna, di mana kedua aliansi ini ingin mengatur dari balik layar dunia Jujutsu, sehingga mereka butuh membunuh petinggi yang dianggap kontra. Itulah kenapa dialognya menggunakan maybe, karena ini adalah keinginan Gojo untuk menjadikan Gakuganji sebagai pemimpin markas pusat Jujutsu, tentunya setelah mengalahkan Sukuna dan Kenjaku yang saat ini menguasai markas pusat dari balik layar. Detail keempat, teknik Utahime. Kalau diterjemahkan secara literal, teknik Utahime adalah solo Forbidden Zone atau area terlarang masing-masing. Dari namanya kemungkinan merujuk pada efek dari teknik kutukan Utahime yang memberikan booster pada output energi kutukan masing-masing penyihir. Jadi siapapun yang berada di area terlarang tempat Utahime melakukan ritual tarian, maka mereka akan mendapat peningkatan output energi kutukan. Jumlah peningkatan yang diterima masing-masing penyihir kemungkinan tidak sama karena teknik Utahime adalah solo bukan squad. Nah, karena di sini Utahime hanya menfokuskan tekniknya pada Gojo, maka jumlah booster yang diterima output energi kutukan Gojo adalah sebesar 120%. Jadi meskipun Gojo hanya mengeluarkan 80% kekuatan Holo Purple dengan output energi kutukannya, Holo Purple tersebut langsung meningkat menjadi 200% berkat booster dari Utahime. Sebenarnya clue dari kekuatan Utahime sudah ada di pertempuran akhir Shibuya, di mana Momonishimiya
mengatakan para penyihir harus mengulur waktu hingga Utahime Sensei siap. Saat itu kita tidak tahu apa yang dimaksud Momonishimiya, kenapa harus menunggu Utahime siap. Ternyata jawabannya adalah karena Utahime adalah tipe support. Mungkin ini alasan kenapa Kenjaku memilih mundur setelah Yuki datang. Kemungkinan karena ada Utahime yang bisa membooster kekuatan tempur Yuki dan para penyihir lain, sehingga daripada Kenjaku balik terbantai, mending dia mundur, toh cooling game juga sudah diaktifkan. Detail kelima, apakah Gojo curang? Yap, kukira by one, ternyata bawa kawan. Baru awal pertarungan, Gojo sudah membawa rombongan untuk memperkuat serangannya. Yap, apakah di sini Gojo curang? Jawaban Abdikos adalah iya, Gojo 100% curang. Bahkan Gojo bukan hanya curang sekali, tapi 2 kali. Pertama dia curang karena bawa kawan, kedua dia curang karena menyamarkan serangannya dengan teknik Barir Ijiji. Jadi Sukuna sama sekali tidak tahu kalau dia bakal langsung diserang dengan Hollow Purple. Bahkan Hollow Purple yang telah diperkuat menjadi 200%. Yang jadi pertanyaan adalah, memangnya kenapa kalau Gojo baru awal pertarungan sudah main curang? Apakah ada masalah dengan hal tersebut? Jawabannya tentu saja tidak. Terkadang orang-orang itu lucu, pengen pertarungan gentle dan adil, tapi nontonnya Jujutsu Kaisen, ya jelas nggak nyambung. Kalau mau nonton pertarungan gentle, silahkan nonton shonen mainstream, karena di sana banyak sekali pertarungan gentle, seperti pertarungan Naruto versus Sasuke, Todoroki versus Midoriya, Natsu versus Grey, atau Luffy versus Katakuri. Kalau di Jujutsu Kaisen, jangan harap pertarungan bisa gentle. Bahkan sekelas Raja Kutukan saja akan kabur kalau situasi pertarungannya memang tidak menguntungkan. Di Jujutsu Kaisen, hampir semua pertarungan dibuat realistis. Bahkan terkadang statistik tidak menjamin hasil akhir pertarungan. Abdikos contohkan pertarungan Kenjaku versus Yuki, Choso, dan Tengen. Yap, dari segi statistik Kenjaku pasti kalah karena yang dia hadapi adalah pengguna teknik Barir terbaik, penyihir kelas spesial, dan juga janin kutukan terkuat. Tapi pada akhirnya Kenjaku tetap menang karena Yuki salah satu langkah saat adu domain. Harusnya Yuki langsung adu domain, tapi Yuki malah memakai simple domain. Yap, pertarungan di Jujutsu Kaisen salah satu langkah bisa jadi kalah di akhir. Jadi Abdikos sarankan teman-teman jangan terlalu berharap dengan pertarungan adil di Jujutsu Kaisen, karena inti dari pertarungan adalah kemenangan. Percuma main adil dan gentle kalau pada akhirnya kalah dan mati. Detail keenam, bagaimana Sukuna bisa selamat? Sayangnya meskipun Gojo main curang dengan bawa booster kawan dan menyerang dengan tipuan Barir Ijiji, Sukuna masih bisa bertahan dari serangan tersebut. Padahal sudah dijelaskan di chapter ini kalau Sukuna sempat tertipu, sehingga reaksi dia yang menahan Hollow Purple adalah reaksi pertahanan dadakan. Ya, bagaimana bisa Sukuna masih bisa selamat dengan pertahanan dadakan untuk Hollow Purple sekuat 200%? Kemungkinan dari Abdikos cuma 2. Pertama sumpah pengikat, dan kedua adalah mengorbankan energi kutukannya. Yap, dengan sumpah pengikat mirip Hakari yang mengorbankan bagian tubuh, Sukuna akan bisa menahan serangan Hollow Purple. Tapi kelemahan dari teori ini, Sukuna tidak akan langsung bisa mengembalikan tangan yang telah dijadikan objek sumpah. Sementara di sini satu tangan Sukuna terlihat sudah berhasil beregenerasi. Jadi kemungkinan besar adalah teori yang kedua, yaitu Sukuna mengorbankan sebagian besar energi kutukannya untuk menahan serangan Hollow Purple Gojo. Itulah kenapa tangan Sukuna terlambat beregenerasi bahkan setelah Gojo berdiri di hadapannya, karena memang energi kutukan Sukuna terkuras banyak untuk menahan Hollow Purple, sehingga untuk membuat teknik kutukan pembalik Sukuna butuh waktu. Jadi bisa dibilang Sukuna berada di kondisi dead flag saat ini. Tapi tenang saja, karena sudah Abdikos jelaskan kalau pertarungan di Jujutsu Kaisen itu penuh dengan kecurangan. Bisa saja chapter ini Gojo yang curang, tapi di chapter berikutnya giliran Sukuna yang curang, yaitu dia memanfaatkan Uraume untuk menahan Gojo. Tentu saja kali ini Uraume yang serius, bukan Uraume yang diserang tiba-tiba Gojo. Selama Uraume susah payah menahan Gojo, Sukuna bisa fokus memulihkan energi kutukannya, sehingga pada akhirnya Gojo bisa dikeroyok Sukuna dan Uraume. Yap, bisa saja di minggu depan Gojo yang by one, tapi Sukuna bawa kawan. Itulah menariknya Jujutsu Kaisen. Hasil akhir pertarungan adalah segalanya. Mau pakai cara curang atau tidak, bodo amat. Jangan lupa subscribe channel Takos, dan jangan lupa share video ini. Sabdikos salam Mi.